Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, selamat datang di Bamboo Story, channel yang membahas berbagai macam kisah, sejarah, dan hal-hal lainnya. Pada kali ini, kami akan membahas kisah Siti Masjitoh, sebuah kisah yang bisa dijadikan teladan bagi kita semua. Sebelum dimulai, kami harapkan dukungannya dengan melakukan like, share, dan subscribe agar kami lebih bersemangat membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya. Siti Masjitoh adalah seorang perempuan solehah yang hidup di zaman Fir'aun, Raja Ramses II. Dia bekerja sebagai seorang tukang sisir atau perias Asia, sang ratu Mesir, istri kesayangan Fir'aun. Fir'aun adalah seorang raja kejam yang mengakui dirinya adalah Tuhan. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah mencium aroma yang sangat harum. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril yang ada bersamanya, "Harum apakah itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Itu adalah harum kuburan seorang perempuan solehah bernama Siti Masjitoh dan anak-anaknya." Dikisahkan bahwa Hazakhil, suami Masjitoh percayaan Fir'aun, dia menentang keras hukuman mati yang dijatuhkan Fir'aun kepada hamba yang menentangnya. Sikapnya ini menimbulkan kecurigaan Fir'aun dan Hazakhil pun diinterogasi. Hazakhil mengakui keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun murka dan menghukum mati Hazakhil dengan cara yang sangat kejam. Kematian suami yang begitu mengenaskan tidak membuat Masjitoh lemah. Dia tetap bersabar dan ikhlas dalam keimanannya. Asia, sang ratu Mesir, memberi kekuatan kepadanya. Asia mengatakan bahwa dirinya pun beriman kepada Allah, tetapi dia menyembunyikannya dari suaminya. Sepeninggalan suaminya, seperti biasa, Masjitoh menjalankan tugasnya sebagai perias putri Fir'aun. Ada kisah sepele, tapi berdampak besar. Gara-gara sisir yang terjatuh, akhirnya terungkap jati diri Masjitoh. Saat itu, sedang menyisir rambut anak Fir'aun. Tiba-tiba, sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucap Bismillah. Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut. "Apakah kau menyebutkan nama bapakku?" tanya anak Fir'aun. Siti Masjitoh dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu ialah Tuhan sesungguhnya, bukan ditunjukkan untuk Fir'aun. "Bukan, itu adalah nama Tuhanku yang telah menciptakan saya, menciptakan Tuan Putri dan juga Bapak Tuan Putri." Jawaban itu membuat anak Fir'aun tersinggung. "Apa maksudmu? Bukankah Bapakku Tuhanku, Tuhanmu juga? Apakah ada Tuhan selain Bapakku?" tanyanya dengan nada tinggi. "Bapakmu bukanlah Tuhan, dia juga manusia biasa, dan Allah adalah Tuhan sekalian alam," jawab Masjitoh tanpa ragu. "Bertobatlah kau, atau akan kuadukan hal ini kepada bapakku," anak Fir'aun mengancam. "Tuan Putri, keyakinanku kepada Allah tidak akan berubah. Kalau Tuan Putri ingin mengadukan hal ini kepada Bapak Tuan Putri, silahkan, aku tidak keberatan." Masjitoh menjawab dengan mantap. Putri Fir'aun pun marah dan menceritakannya kepada bapaknya. Fir'aun pun memerintahkan untuk memanggil Masjitoh menghadapnya. Masjitoh pun menghadap dan Fir'aun menyatakan hal yang sama kepadanya. Masjitoh pun menjawab dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun. Keesokan harinya, Fir'aun membawa Masjitoh dan anak-anaknya ke sebuah lapangan. Di lapangan tersebut telah ada sebuah kancah kuali yang sangat besar dengan tungku yang menyala. Fir'aun pun menyuruh Masjitoh untuk bertobat dan mengakuinya sebagai Tuhan. Tetapi Masjitoh tetap dengan keyakinannya. Satu persatu anak-anaknya dimasukkan ke dalam kancah direbus hidup-hidup, tetapi tetap tidak menggoyahkan imannya. Ibu mana yang tega melihat anak-anaknya di depan matanya direbus hidup-hidup? Sampai kepada anak bungsunya yang masih menyusu kepadanya. Dipandangilah wajah anaknya, dan dengan izin Allah, anak yang masih bayi tersebut berbicara, "Ibu, teruskanlah. Biarkanlah anakmu ini masuk ke minyak panas tersebut. Yakinlah, Allah telah menyediakan tempat bagi kita di surganya." Mendengar perkataan anaknya, Masjitoh semakin yakin. Lalu tanpa menunggu, dia menerjunkan dirinya dan bayi dalam gendongannya ke dalam kancah dengan api yang menyala tersebut. Ajaib,
Setelah minyak panas tersebut menggerus raga keluarga yang istiqomah dengan keyakinannya, terciumlah aroma yang sangat harum dari kancah tersebut. Allah telah memberikan keistimewaan kepada hambanya yang istiqomah. Mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih karena Allah telah mencabut nyawa mereka sebelum tubuhnya menyentuh minyak. Dan ketika tulang belulang dikuburkan, dari kubur tersebut keluar aroma yang sangat wangi. Demikianlah kisah Siti Masjitoh yang memiliki keimanan yang kuat dan tidak takut menghadap siksaan. Semoga kisah ini bisa menjadi teladan, inspirasi, dan menambah khazanah keislaman kita semua. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.